Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice. Minggu 14 September 2025 bersama Romo Agus Malo CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, sekaligus selamat merayakan Pesta Salib Suci. Setiap tanggal 14 September gereja merayakan Pesta Salib Suci yang berkaitan dengan penemuan salib Yesus oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus. Apa makna salib untuk kita, saudara-saudari? Apa makna pesta hari ini? Itu yang mau kita renungkan. Mari kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu yang dikutip dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Hari Minggu ini, 14 September, sekali lagi kita merayakan pesta salib suci atau pesta pemuliaan salib untuk mengenangkan Tuhan kita Yesus Kristus yang disalibkan untuk kita. Gereja merayakannya sambil mengenangkan sekali lagi jasa Santa Helena yang menurut tradisi gereja telah turut berjasa menemukan kembali salib suci Kristus di Yerusalem. Maka di sekitar perayaan ini saudara-saudari, baiklah kita juga mengetahui sedikit fakta sejarah agar kita semakin memantapkan atau semakin diteguhkan dalam iman Kristiani kita. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pemberontakan bangsa Yahudi di abad awal mendorong Hadrian, Kaisar Romawi, yang waktu itu sedang berkuasa antara tahun 117 sampai 138 untuk menghapus nama Yudea dan menamakan daerah itu menjadi Syria Palestina. Kaisar Hadrian juga mengubah nama ibu kota Yerusalem menjadi Aelia Capitolina dan melarang orang Yahudi untuk masuk ke sana. Saat itu Yerusalem termasuk Bait Allah memang sudah menjadi reruntuhan akibat dari revolusi di tahun 70. Saudari-saudara, Kaisar Hadrian meluluhlantahkan apa yang masih tersisa di sana. Dengan maksud tentu saja untuk menghapus agama Yahudi. Hal serupa dilakukannya dengan menumpas pengaruh agama Kristiani. Dia meratakan Bukit Kalvari dan membangun sebuah kuil Dewa Yupiter di atasnya
Dia juga meratakan bukit di mana kubur Yesus terletak dan kemudian membangun kuil bagi Dewi Venus di atasnya. Ironisnya saudari-saudara, bangunan-bangunan tersebut malah kemudian menjadi tanda, menjadi bukti sejarah akan keberadaan tempat-tempat suci di mana Tuhan Yesus sungguh telah disalibkan, dikuburkan, dan bangkit dari mati. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih, setahun setelah Kaisar Konstantin naik tahta pada tahun 312, Konstantin lalu melegalkan agama Kristiani di wilayah Kekaisaran Romawi. Ibunya, Santa Helena pada waktu itu juga kemudian sudah dibaptis menjadi Kristen. Dengan kuasa dan pengaruh putranya, maka pada tahun 324 Santa Helena pergi ke Palestina untuk menemukan tempat-tempat yang kudus, yang sehubungan dengan Kristus dan mengabadikannya dengan membangun gereja-gereja di tempat-tempat itu. Jadi kalau hari-hari ini atau saudara-saudari pernah berziarah ke Tanah Suci dan menemukan gereja-gereja tempat ziarah di sana, sebagian besar itu dibangun oleh Santa Helena yang mengikuti atau menelusuri jejak-jejak Kristus di Israel, di sekitar Palestina, di sekitar Yerusalem. Demikianlah saudara-saudari, dia lalu kemudian membangun gereja Nativity di Bethlehem. Dan ada gereja Ascension di bukit tempat Yesus naik ke sorga. 2 tahun berikutnya saudara-saudari, kuil Jupiter dan kuil Venus dirobohkan. Para pekerja menggali lokasi tersebut, lalu kemudian ternyata menemukan kubur Yesus. Mereka lalu membangun gereja di atasnya dan terus dilestarikan di sepanjang sejarah dan yang sekarang kita kenal dengan nama Gereja Makam Kudus di Yerusalem. Demikian pula saudari-saudara, dengan dibongkarnya kuil tersebut, tersingkaplah lokasi penyaliban Tuhan Yesus di Kalvari, di Golgota. Di sebelah timur lokasi itu, di dalam sebuah sumur batu, ditemukan 3 salib dan plakat kayu yang bertuliskan INRI, Yesus Nazarenus Rex Judeorum. Menurut tulisan Bapak Gereja, ketiga salib ini dan plakat itu kemudian dikeluarkan dari dalam sumur. Seorang wanita yang sakit parah dan dalam sakrat maut dibawa ke sana. Wanita itu menyentuh ketiga salib itu satu persatu. Ketika dia menyentuh salib yang ketiga, dia sembuh seketika, mujizat terjadi. Dan dengan demikian, orang-orang mengetahui salib yang mana di antara ketiga salib itu yang adalah salib Kristus. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah apakah manfaatnya kita sedikit menyimak sejarah ini yang berhubungan dengan pesta salib suci. Apa manfaatnya untuk kita? Satu, saudara-saudari, kita dapat mengetahui dengan baik lokasi otentik Bukit Golgota dan kubur Yesus. Sebab dewasa ini di Yerusalem, saudari-saudara, ada lokasi lain yang kemudian diprediksi oleh sejumlah orang pada abad ke-19 sebagai lokasi Golgota dan kubur Yesus. Tetapi bagaimanapun saudari-saudara, prediksi baru tersebut
tetaplah tidak cukup didukung oleh fakta historis atau oleh bukti sejarah. Poin kedua, saudara-saudari, dengan ditemukannya lokasi penyaliban Kristus, Golgota, dan kayu salibnya, itu tentu saja membuat kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh pernah mengambil rupa manusia dan telah disalibkan untuk kita. Yang ketiga, saudara-saudari, perayaan salib suci juga mengingatkan kita akan begitu besarnya makna salib itu bagi kita pengikut Kristus. Saya percaya saudara-saudari memiliki salib di rumah, memiliki salib entah sebagai kalung, sebagai liontin, atau sebagai apapun, sebagaimana saya punya salib ini, salib redemptoris. Mengapa kita memakai salib? Apa manfaatnya atau apa maknanya? Sekali lagi saudara-saudari, salib mengingatkan kita akan begitu besarnya kasih Allah bagi kita umatnya. Disebut salib suci karena Kristus Tuhan kita, dia pernah tergantung di sana saat menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya demi menebus dosa-dosa kita, demi menyelamatkan kita manusia. Maka saudari-saudara, untuk keselamatan kita, untuk penebusan kita, ada harga yang harus dibayar, yaitu penderitaan salib Kristus. Sebab jika tidak demikian, saudara-saudari, maka salib lalu tidak memiliki makna. Dia tidak mempunyai arti bagi kita selain daripada tanda kehinaan, tanda penghukuman bagi para narapidana di zaman penjajahan Romawi abad pertama. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, namun justru karena Kristus pernah disalibkan untuk kita, maka salib tidak lagi menjadi tanda keaiban, melainkan menjadi tanda keajaiban kasih Tuhan yang menyelamatkan. Bukan aib, tapi justru tanda ajaib. Karena itu saudara-saudari, salib bukan tanda kelemahan Allah, namun sebaliknya tanda kekuatannya. Sebab hanya kekuatan Allah lah yang menjadikan Kristus tetap mengasihi, tetap mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Dan hanya dengan kekuatan Allah yang sama, Kristus dapat merendahkan diri dan mengosongkan dirinya sedemikian rupa demi menyelamatkan kita. Kini saudara-saudari, dengan memandang salib, kita pun dikuatkan untuk terus mengasihi, untuk terus juga memberikan pengampunan kepada sesama, juga untuk bertumbuh di dalam kerendahan hati. Sebab itulah jalan yang dipilih oleh Allah sendiri untuk mengantar kita sampai kepada keselamatan kekal. Saudari dan saudara, betapa dalamnya makna salib itu. Kalau dalam bacaan pertama hari ini, pada Musa diperintahkan untuk membuat salib dengan ular tembaga ditinggikan, sehingga orang-orang Israel yang tersengat ular ketika mereka memandang salib tadi, mereka tidak akan binasa. Tanda-tanda itu sudah ada untuk kemudian menjadi bayangan dari salib Kristus. Barang siapa memandang salib, dia diselamatkan. Maka benarlah saudara-saudari, apa yang dikatakan dalam bahasa Latin, in cruce salus.
pada salib ada keselamatan. Pada pesta perayaan salib suci ini saudara-saudari, atau pesta pemuliaan salib, mari kita meneguhkan iman kita. Kita ingat akan doa dari Santo Fransiskus Assisi yang kemudian oleh gereja di dalam ibadah jalan salib dilestarikan. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan memujimu, sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Selamat berhari Minggu saudara-saudari, selamat mengenangkan salib suci, selamat menghayati maknanya untuk keselamatanmu, dan jangan pernah lelah untuk dalam segala situasi, dalam segala macam pergumulan, di tengah banyak masalah, selalu memandang Dia yang tersalib. Sebab padanya ada kekuatan untuk melewati segala macam persoalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Teristimewa mereka yang saat ini mungkin mengalami pergumulan yang berat, salib-salib hidup. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 14 September 2025. Terima kasih kepada Romo Agus Malo untuk renungannya hari ini. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.